Yang berikutnya tentang pernikahan ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita semua, tentu tidak hanya kedua mempelai. Jadi apa yang kita lakukan pada siang hari ini dengan nasihat pernikahan, nasihat perkawinan, insya Allah ini ada berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang penting terkait dengan pernikahan juga adalah apa sih tujuannya kita? Ya, tujuan pernikahan ini yang hendak kita capai, yang hendak kita bangun, ya. Nah, itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita ingin membangun kehidupan rumah tangga itu kehidupan rumah tangga yang bahagia. Ya, iya toh? Kita mau rumah tangga kita bahagia. Itulah yang disebut dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, rumah tangga yang tenang, keluarga yang tenang, yang ada kecintaan di dalamnya, ada kasih sayang di dalamnya. Nah, syaratnya itu paling tidak ada 4 yang harus kita miliki, ya, sehingga insya Allah keluarga kita menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, karena itu yang paling berat, ya, membangun kehidupan keluarga rumah tangga itu agar bisa bahagia. Ya, ini dijelaskan oleh syariah agama kita, paling tidak ada 4 itu, ya. Yang pertama adalah yang harus kita miliki, bahwa kita membangun keluarga itu landasannya apa? Jadi landasan membangun keluarga yang pertama itu adalah dilandasi rasa cinta dan kasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita cinta, kita membangun kasih sayang kepada istri, kepada suami, bukan karena pandangan kita terhadap materi, ya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintainya karena Allah, kita menyayanginya karena Allah. Itu yang disebut dengan mawaddah warahmah. Mawaddah itu artinya rasa cinta, warahmah itu artinya kasih sayang. Jadi terbangunnya rasa cinta, terbangunnya rasa kasih sayang itu karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi kalau bukan karena Allah, itu akan cepat sekali berubah, ya. Mungkin waktunya baru-baru menikah, ya. Kalau istrinya kesandung, apa bilang kira-kira suaminya kalau istrinya kesandung batu di jalan, ya. Pasti coba nih tuh bilang suaminya, apa yang sakit nih sayang, ya. Aku urus pintu, kasihan, ya. Jadi itu kalau baru-baru. Tapi kalau sudah lama-lama menikah, ya itu bisa berubah. Kesandung sedikit kayak gini, Mas. Gimana mata lu simpan dulu, ya. Jadi berubah kenapa? Karena cintanya itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayangnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau cinta dan kasih sayang itu dalam keluarga suami istri itu dibangun karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan peduli dia masih muda, dia sudah tua, ya. Karena kondisi ekonomi baik atau kondisi ekonomi kurang baik, kita semuanya akan tetap menjaga saling cinta dan saling menyayangi antara satu dan lain. Kenapa? Karena dasarnya cinta dan kasih sayang kita itu karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, landasan yang kedua untuk membangun keluarga yang bahagia adalah rasa syukur dan bersabar. Yaitu rumusnya yang kedua. Kalau mau keluarga kita bahagia, maka tanamkan di dalam keluarga kita itu rasa syukur dan rasa sabar. Bersyukur ketika mendapat nikmat Allah Subhanahu wa taala, baik sedikit maupun banyak. Nah, ini. Jadi biasa ibu-ibu kan kalau sedikit sudah dapat bapaknya, ya, kalau mau pergi malu di pasar kan. Nah, sedikit ini saya alhamdulillah. Kita terima tuh sih mana sih ini? Kita biasa ibu-ibu kada sih ini rangai ini barang ini mau dari mana? Disaring akan apa nih? Apa nih sih kan banyak nih? Jadi tidak boleh seperti itu. Mau sedikit mau banyak, kita syukuri Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bersabar. Namanya kehidupan rumah tangga pasti ada masalah. Ya, naik turun, ya, kadang bahagia, kadang ada masalah, kadang senang, kadang susah, ya, kadang enak, kadang tidak enak. Nah, pada saat susah, pada saat tidak enak, pada sedikit sempit rezeki kita, disitulah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar menghadapi semua itu. Makanya Nabi mengatakan urusan orang beriman itu selalu baik. Ya, kenapa bisa urusan orang beriman itu selalu baik? Kata Nabi SAW,
Kalau dia dapat nikmat, maka dia bersyukur, dia mengucapkan alhamdulillah. Kalau dia dapat musibah, ada kelemahan, ada kekurangan, maka dia bersabar karena dia ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah orang beriman selalu baik urusannya karena dua rumus ini, syukur, sabar. Nah, yang ketiga yang akan menjaga kebahagiaan dalam rumah tangga kita ini, Bapak Ibu dirahmati dinaka Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang ketiga adalah mari kita suami istri ya, Rafli bersama dengan istrinya tunaikan hak dan kewajiban masing-masing. Jangan terlalu banyak menuntut kepada istri kalau suami belum menunaikan kewajibannya. Ya. Istri juga jangan terlalu banyak menuntut kepada suami kalau istri belum menunaikan kewajibannya. Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak tahu apa ini kewajiban kita sebagai suami, apa kewajiban kita sebagai istri. Dalam mata ini mereka tidak tahu mana kewajiban kita ini. Ya. Nah, kadang-kadang begitu kita bertanya, apa sih kewajiban kita? Ya. Itu yang kadang-kadang kita tidak tahu apa yang menjadi kewajiban kita. Gak pakai yang sunnah-sunnahnya ini selalu dilakukan. Nampak kewajiban tadi kalau lupa. Ah, itu perlunya kita mengetahui kewajiban kita. Ya. Kewajiban seorang suami itu haknya istri. Kewajiban seorang istri itu haknya suami. Jadi begitu saja. Yang namanya hak dan kewajiban itu, ya kalau kewajiban suami haknya istri. Kalau kewajibannya istri, berarti haknya suami. Nah, apa saja kewajiban suami? Satu, kewajiban suami itu wajib memberi nafkah kepada istrinya. Jadi bukan istri yang memberi nafkah kepada keluarga, tapi suami wajib memberi nafkah istrinya, itu wajib. Banyak ayat, banyak hadis yang menjelaskan tentang kewajiban ini. Dosa. Jadi dosa ini sebagai suami, ya, kalau kita tidak mencari nafkah, dosa ini. Kalau tidak ada halangan, maksudnya tidak jadi gari, tidak jadi ngapa dan sebagainya. Nasihat jadi lagi mantan di malam, tidak lagi main jama, tidak lagi bari tanahnya, tidak lagi bari pokok, tidak lagi bari kantor kan, dosa. Karena itu kewajibannya seorang suami adalah memberi nafkah. Itu satu. Nafkah apa itu? Ya, tentu baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Ya. Kasihkan dikanan je nafkah lahir di paralu. Mana nafkah batin itu paralu tu itu? Jahit itu tadi boboi di mainin karena tidak bisa untuk beri nafkah batin. Iya toh? Pendaki di kampungku biasa tertalum bulan ni. Tertalum bulan yang menangkap kali nafkah batin artinya nak kulen na pali ba na pagan na bayi-bayi ai puna lampa mintu benin na pasisen tu. Ini kekurangan nang. Ya. Ini kekurangan dan jadi kita aneh diri mah. Kenapa mulai dari bulan ini? Nanti nak kuliah. Kita nak kuliah. Kenapa? Kan yang kan nak kekurangan nah. Tidak kuliah jamaah, tidak kuliah Pak Jeko, benar bala. Boleh tanya ya kasih dia tanya ya. Kalau lagi bala, lumpuh Pak Jeko. Ah itu Bapak Ibu dalam hati belakang Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting itu nafkah batin ya. Jadi adik jangan disepelekan ini. Iya, karena itu kebutuhan. Nafkah batin itu sama dengan ketika kita lapar. Jadi kalau perut ini lapar, pasti kita cari makanan. Iya. Sama kalau kita haus. Kalau kita haus turere ini pasti banyak deh. Ya toh, minum. Maka nafkah yang batin, nafkah biologis itu pun kalau tiba saatnya dia mau, itu pun harus dicarikan makanannya. Nanti nak sembarang itu ya, itu adalah budaya. Nanti apa tampaknya hati-hati kok. Dalam budaya hati kalau belum ada, makanya segera kata Rasulullah SAW, ya segera menikah. Nafkah batin. Nafkah lahirnya apa? Satu, makanan. Yang kedua pakaian. Ya karena para lain pakaian itu ya. Yang ketiga tempat tinggal. Nasabah pun nabusi bahasa kita tidak membantangan. Ya toh, bambangin luar kembang. Jadi tiga itu, ya makan, pakaian, tempat tinggal. Nah itu masing-masing kita harus tahu apakah ini sudah kita penuhi atau tidak. Kalau itu alhamdulillah, berarti sudah.
Apalagi kewajiban kita sebagai laki-laki. Kewajiban kita sebagai laki-laki adalah memberikan pendidikan kepada istri, keluarga. Pendidikan. Yang menangkap paniak benenta mana sambayan tanese, ya, mana jenis junu kata nese. Kewajiban kita sebagai suami untuk mengajarkan kepada mereka. Jadi perhatikan tuh ini mana pernah jadi di malam, ya. Karena nese jenis junu kata pernah tina pak, dosa kita sebagai suami. Karena tanggung jawab tadi. Ya. Kasih kesalutan untuk kalau ini nampak tidak pernah isi jenis junu, tidak sah itu sholatnya. Ya, karena dia belum suci. Ya. Yang juga harus tahu, ya, namanya waktu haid, ya, waktu haid. Kalau waktu haid, itu hari libur bagi seorang suami, ya toh? Hari libur tak itu. Ya. Jadi kalau haid, itu hari libur. Ya. Tidak boleh tempat jaga malam pun hari libur. Jadi hari libur itu. Jangan sampai pilihan manusia kemana hari libur, dosa gitu. Agama syariat mengharamkan. Ya, harus sabar, ya, harus sabar. Harus ditunggu sampai waktunya selesai, masa liburnya sudah lewat, barulah, ya. Kemudian akan anak dari bapak ini, tangkas sama, kulit. Itu bapak ibu dah mati, tindak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kemudian kalau kita mau Pak Jeko nanti malam, ya, ada doanya. Tidak nanti langsung iya tahu, ya toh? Ada doanya. Doanya itu apa? Supaya kita nanti punya keturunan itu tidak mudah diganggu oleh setan. Ya, makanya doanya itu sebelum kita makan ibarat makanan, ya, mana nak cinta mama ki, doa kiro. Ya, doanya apa? Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Itu doanya. Jadi ya Allah, jauhkanlah kami ini berdua dari gangguan syaitan dan jauhkanlah pula anak keturunan kami dari gangguan syaitan. Itu doanya itu. Ya. Kabarnya tuh orang biasa mungkin ya karena Cina dulu nih kalau lupa. Ya. Nah kalau lupa dia doain. Jadi doanya harus diingat ini, harus dihafal. Ya, harus hafal. Allahumma jannibna syaitana wa jannibna syaitana ma razaqtana. Insyaallah nih. Insyaallah. Ya. Kali ini khusus ande taman. Kuna bapak kayak salah yakin nggak tamu jika bagi-bagi jadi praktekkan. Apa mau pun bagi-bagi nampak? Sudah dihafal. Segala sesuatu pernah diulang-ulangi pasti dihafal. Mana sih belum dapat apa insyaallah lancar ke sama-sama. Padi insyaallah. Itu yang kedua. Kewajiban kita sebagai seorang suami. Jadi membimbing, mendidik keluarga kita. Ya, kewajiban suami yang ketiga melindungi istri. Kita melindungi apa? Melindungi kehormatannya. Jadi niat kesalahan atau baik neta, dia dicaritai dulu. Mana nya kekurangannya? Mana nasaring kekurangannya? Ya, baik neta, tina nak boleh dicerita. Ya. Jangan kita cerita bahkan kepada orang tua sekalipun jangan ceritakan. Iya. Karena rahasia istri itu adalah rahasia kita berdua. Ya mungkin kita tidak tahu sebelum kita menikah, tapi setelah kita menikah semuanya kita tahu, semuanya kita terbuka. Maka rahasia rumah tangga adalah rahasia kita berdua. Tidak bisa kita cerita kepada orang tua, kepada orang lain, bahkan kepada anak-anak kita sendiri. Itu namanya menjaga, melindungi kehormatan keluarga. Dan nyatanya biasa niat capila dulu. Anu tina na sirata ni carita na carita. Na carita mai-mai. Biasa to inyo lang yan tulian yung takyalo yung punadyo yung may mempo-mempo. Yan lang yan. Na carita mo. Ya toh? Padahal kalau dia cerita itu sama dengan membuka, mengumbar kehormatan keluarganya. Jadi disirita ilalang bala takule kalangiran asu. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Makanya Nabi mengatakan kalaupun kau memukul istrimu jangan pukul di bagian wajah. Iya toh? Kalau kau pun memukul istrimu jangan pukul di bagian wajah.
Apa hikmahnya? Karena kalau di bagian wajah kau pukul, tak kulencak kok, ya toh? Tidak bisa kau sembunyikan karena begitu keluar yang dilihat apa? Yang dilihat orang pasti wajah. Iya. Nakam bayi mata anak pasti nak naik. Biasa begini, ya toh? Dibajin dari bagian nih, dibuat ini. Pasti begitu. Jadi jangan pukul kata Rasulullah SAW di bagian wajah. Makanya tuh anak-anak kalau kita pukul, tidak pernah kita pukul di bagian wajah, tidak pernah kita pukul di bagian kepala. Pasti itu nih, iya toh? Iya. Pasti di bagian paha atau betis. Iya. Kayak kita dulu kalau dipukul sama guru di sekolah, toh? Waktu kita masih sekolah, iya. Pasti kalau bapak guru bilang berdiri, menghadap ke tembok, iya toh? Berdiri menghadap ke tembok. Ah, dikasih bagi mistar dari belakang. Ya toh, kalau bukan betis, paha. Nah, itu keras gitu suaranya, kuat, tapi tidak sakit tuh. Jadi begitulah Islam mengajarkan kepada kita. Kalau memukul, jangan memukul yang mudah kelihatan sakitnya, karena itu akan menodai kehormatan. Jadi kita lindungi. Itu Bapak Ibu dirahmati. Kemudian kewajiban istri. Nah, kewajiban istri satu, ya. Nah, ini ibu-ibu, ya. Jadi kewajiban istri satu adalah mentaati suaminya. Itu satu. Kewajibannya seorang istri itu mentaati suaminya. Jadi apa mau, apakah ada retori bapaknya? Ya, apakah ada retori bapaknya? Karena niat kuerogi kaman de bapak, nanti kamu menurutkan. Punna bapaknya anak dia mengurung, ini lebih penting. Ya. Jangan melanggar. Itu mentaati suami, ya. Karena suami itu pemimpin di dalam rumah tangga, ya. Yang kedua, kewajiban istri itu adalah menjaga kehormatannya. Jadi istri itu wajib menjaga kehormatannya. Itu kewajibannya itu. Ya, kewajibannya istri menjaga kehormatannya. Misalnya pakaiannya ketika dia keluar rumah, ya harus menutup aurat. Ya. Istilahnya juta silatang ini pasti ya. Gitu toko ti, pernah suruh di bala. Iya. Pun dari bala jadi apalagi di kamar bantu dekat timahnya. Tidak jalan mereka pernah suruh magir itu memang balata di pagarta jaga tutup aurat kita, itu jaga kehormatan. Apalagi jangan seorang perempuan istri memasukkan laki-laki yang bukan mahramnya ke dalam rumahnya tanpa seizin suaminya. Ya. Jadi anak klip pertama saudara tiai keluarga ta, tiai mahram ta, apalagi tidak dibawa itu berkurang. Nah itu kewajibannya istri, itu haram hukumnya. Dosa kita tidak dia, pun dijawab juga mainnya. Itulah barangkali yang biasa dimaksud dalam kehidupan kita sekarang ini, istilah selingkuh itu. Nah itu tidak boleh, ya, itu sangat berbahaya, merusak rumah tangga. Ya. Kewajiban istri yang lain, apa kewajiban istri yang lain? Kewajiban istri yang lain adalah ummun wa rabbatul bait. Nah, jadi sebagai seorang ibu dan sebagai seorang pengatur rumah tangga. Jadi namanya seorang istri, kewajibannya itu harus apa? Siap hamil, siap melahirkan, siap menyusui, dan siap merawat anak-anak. Itu kewajibannya istri. Iya. Rabbatul bait artinya urusan rumah, tangkasa naballa karina masana, ya, di palu-palu dari bajikna, ya, itu urusannya ibu-ibu itu. Ya. Ibu-ibu punya urusan itu kalau yang urusan seperti itu di rumah. Ya. Ummun wa rabbatul bait. Seorang ibu dan seorang penata rumah tangga itu kewajibannya. Nah, kemudian terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau mau keluarga kita bahagia adalah menyambung tali silaturahmi. Jadi yang terakhir yang harus kita senantiasa jaga tentu adalah saudara kita Rafli dan juga istrinya adalah menyambung tali silaturahmi. Jadi jagai hubungan silaturahmi, terutama kepada siapa? Kepada kedua orang tua kita. Ya. Jadi muliakan bapak ibu kita, ya. Orang tua kita, mertua kita, muliakan keduanya. Ya. Jadi kalau mau bahagia keluarga kita, mau sukses keluarga kita, sukses segala-galanya, muliakan, ya, muliakan kedua orang tua kita. Itu menyambung tali silaturahmi. Ya.
Jadi menyambut tali silaturahmi itu sangat penting. Jadi Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi tadi kita ulangi lagi bahwa yang namanya mertua itu orang tua. Orang tua kita sama dengan orang tua asli kita. Ya, dengan mertua kita itu sama. Ya. Tidak ada istilah mantan mertua, tidak ada. Nah, itu kalau dalam syariah Islam. Jadi mertua kita itu adalah orang tua kita. Ya, kita harus jaga, kita harus muliakan. Ya, intinya kalau mau bahagia keluarga kita, mau sukses keluarga kita, mau sakinah, mawaddah warahmah, muliakan kedua orang tua kita. Kenapa kita muliakan kedua orang tua kita? Karena Nabi mengatakan begini, ya, ridhallahi fi ridhal walidain. Ya, ridhonya Allah itu tergantung pada ridhonya kedua orang tua kita. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ya. Murkanya Allah, marahnya Allah itu tergantung pada marahnya orang tua kita. Nah, jadi bagaimana keluarga kita mau bahagia kalau orang tua kita marah, mertua kita marah, bagaimana? Tidak kita mau dapatkan. Karena yang kasih bahagia kita, yang kasih rezeki kita, yang kasih sukses kita itu Allah Subhanahu wa taala. Yang kasih keberkahan itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah Taala tidak mau turunkan berkahnya, karena kita tidak berbakti, tidak muliakan orang tua kita, gimana caranya? Nah, jadi muliakan orang tua kita, maka insya Allah keluarga kita akan bahagia. Nah, jadi itulah 4 ya, 4 langkah ya, atau 4 hal perkara yang harus kita miliki agar keluarga kita bahagia. Ya, nah, itu yang pertama tadi, cinta dan kasih sayang dilandasi karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Jadi cinta karena Allah, kasih sayang karena Allah. Yang kedua, ya, yang kedua adalah syukur dan bersabar. Nah, itu rumus yang kedua. Syukur atas nikmat Allah sedikit banyaknya, sabar atas berbagai masalah yang terjadi. Dan yang ketiga, ayo kita tunaikan hak dan kewajiban kita masing-masing. Dan yang terakhir, jaga silaturahmi kita, terkhususnya kepada kedua orang tua kita, termasuk tentunya adalah mertua kita. Maka itulah kuncinya sehingga insya Allah kita sukses dalam kehidupan keluarga kita semua. Baik tentunya keluarga mempelai ini yang baru saja, pengantin baru, maupun insya Allah kita ini pengantin lama semua, pengantin tua. Semoga semuanya kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan rumah tangga kita, sukses dunia dan insyaallah selamat di akhirat. Barakallah, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.